Saya selalu berpikir positif. I always do believe, percaya bahwa kalau kita fokus, kita kerja keras, ada aja jalan. Saya percaya bahwa Allah itu ya, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya percaya itu sekali. Kenapa? Apapun saya lakukan, saya fokus aja kerja aja, akan nantinya membawa sesuatu yang lebih baik. Asalkan nawa itu saya percaya bahwa kita ingin menjalankan sesuatu yang baik, kita jalan yang ini, kita ingin berkembang, kita kerja keras. Balik lagi, kerja gitu. Kalau tantangan dan kesan, saya kadang-kadang setiap hari merasa tuh ada aja kesan baru. Karena tadi I enjoying pekerjaan gitu ya. Akhirnya ada aja, semua tuh menjadi tantangan saja. Masalah saya bilang nggak ada, yang ada tantangan. Terus kalau dibilang kesan, setiap kali itu ada aja menjadi ini. Nah tapi kalau bicara, mungkin bukan terkesan tapi paling salah satu kesan yang ada ya. Bagaimana misalnya pertama kali waktu itu kita dinobatkan tadi yang saya katakan sebagai Indica menjadi the first company yang namanya the global growth, karena kebanyakan perusahaan Cina dan lain-lain. Itu tahun 2011 itu kan. Itu surprising, nggak ada pernah pikir apa-apa, nggak pernah mikir ini. Tiba-tiba datang, itu sangat terkesan buat saya. Karena bangga apa? Kayak ini ada peta dunia ya, di dalam World Economic Forum yang selama ini tidak ada bendera Indonesia, bisa mengebarkan merah putih di situ. Itu kebanggaan. Karena selalu dreamnya kita itu ingin to be the brand of Indonesia. Kita mendefine 5 values pada waktu itu. Sekarang kita mendorong satu lagi values, jadi 6. Tapi 5+1, tapi the original is 5. Itu pertama adalah integrity. Berbisnis, sebagai mempunyai integritas. Kedua adalah unity in diversity. Kalau Bhinneka Tunggal Ika. Di sini percaya saya bahwa kita itu harus, kalau kita tuh perbedaan itu adalah kekuatan. Contoh male, female, different religion, different suku, berbeda pemikiran, itu juga bagus. Jadi Bhinneka Tunggal Ika contohnya adalah tadi kalau kita dalam rapat, saya menghargai pemikiran dari setiap pandangan itu yang berbeda-beda. Karena tapi dengan itu perspektifnya akan berbeda-beda, akan lebih powerful membuat keputusan dengan perbedaan-perbedaan, karena setiap manusia perspektif kehidupannya berbeda-beda. So itu Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan menjadi kekuatan. Yang ketiga adalah teamwork. Sebetulnya awalnya dari gotong royong. Bagaimana, karena nggak ada definisi gotong royong bahasa Inggris precisely ya. Jadi akhirnya kita mikir waktu itu, karena itu lebih dekat terhadap organisasi, kita katakan teamwork. Harus bisa bekerja sama dengan ini. Terus yang keempat adalah achievement. Jadi kita mengatakan achievement, profitability, bagaimana kita achieve sesuatu, mengelola pekerjaan supaya itu achievement. Yang kelima, values adalah social responsibility. Kita nggak boleh pernah lupa, setelah apapun kita mendapatkan ini, kita harus give back to the society, mempunyai sesuatu yang sosial ini. Karena saya percaya bahwa Indonesia itu sebetulnya ekonominya ekonomi Pancasila. Karena kita we are not, kalau bicara ekonomi ya, it's not sosialis, it's not kapitalis. Tapi mestinya itu di Pancasila. Pancasila is in the tengah-tengah. Jadi kita mencari sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang harus kita bantu. Itulah keadilan sosialnya. Jadi itu. Jadi 5. Nah sekarang ditambah satu lagi. Kita dorong dengan keadaan dunia yang berubah,
apalagi dengan the new normal, new reality, ya kan, ini realitas baru, norma baru, dunia baru nih sejak pandemi ini. Kita perlu satu value lagi namanya agility. Kalau bicara my inspiration ya, sebetulnya figur hidup saya terutama ini is my mom and my dad. Ayah saya itu dikenal dulu waktu masih bekas tentara, terus saya masuk kerja di swasta. Dulu kerja di pabrik gitu ya. Itu kalau dulu orang-orang pada bicara sama saya gitu kan, ada selalu bilang cerita, ayah tuh hebat loh. Kenapa? Ayah tuh galak, kayak macan. Gitu. Tapi macan yang sayang dengan anak-anaknya. Dia membuat disiplin. Dia membawa itu dari tentara mungkin ya, pada anak buahnya. Tapi selalu dia mengatakan sama saya, untuk kamu make sure kalau kamu punya yang kerja sama kamu, itu dapurnya harus ngebul. Katanya. Kamu harus make sure ada papan untuk dia tinggal. Kita itu harus humble, intinya. We have to respect semua orang, kata ibu. Jangan dilihat dari apa yang dia miliki, tapi dilihat dari apa yang ada dia miliki secara pribadi, secara pemikiran. Jadi balik keluarga sangat penting. Anak-anak saya, istri saya utama ya. Karena walaupun gimana pun itu adalah pendamping hidup, gitu ya. Pandangan kita bisa berbeda-beda kadang-kadang. Tapi balik lagi tadi mungkin harus sama dalam konteks values tadi, pemikiran dan segala macam. Jadi istri dan anak-anak is part of you. Dan mereka yang bisa membuat maju atau juga jatuh. Kenapa? Karena mereka yang bisa mengencourage untuk maju ke depan. Karena apa yang terjadi kan sebetulnya, kadang-kadang without realizing kita spend more time di kerja dibanding di rumah. Bagaimana kesabarannya yang ada di rumah menghadapi kita, dan bagaimana anak-anak gitu ya bisa bersama-sama juga mencari waktu kita bisa bersama, karena tadi the bonding of love tadi, of sayang antara satu sama lain, itu dorongan power yang atau energi yang is unprecedented gitu. Itulah kayaknya energi yang bisa diberikan. Jadi so family is very important. Kalau mimpi sekarang jangan hanya mimpi ingin jadi pekerja, ingin jadi pejabat, ya kan, ingin jadi politisi. Mimpilah untuk menjadi pengusaha. Berpikir positif, kita akan memiliki energi yang positif dan akan mendapatkan hasil yang positif. Ya. Nah, kepada adik-adik semua itu, janganlah kita cepat putus asa. Dalam suatu kesuksesan itu selalu ada yang namanya kegagalan. Kegagalan membuat kita lebih kuat. Belajar dari kegagalan dan terus jalan untuk meraih kesuksesan. Karena saya percaya sekali bahwa tadi balik ke leadership yang saya katakan asa, authentic, spiritual, and agile. Bila memiliki ini, saya percaya sekali bahwa tadi be strong, be positive. Pasti kalau kita kerja, fokus, pasti bisa. Hanya kelihatannya memang karena udah mau jatuh ke bawah, tapi nggak apa. Terus. Nah, ini perlu ekosistem saling yang namanya membantu. Nah, di sini perlu ekosistem, perlu yang namanya support ekosistem. Ya, carilah mentor. Bicara sama yang sudah ada, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk mengatakan bahwa tidak tahu. Datangi, ajak bicara, mentoring sama orang-orang, tambah banyak mentor tambah baik. Belajar dari kesalahan teman. Tidak usah malu bila salah.
saya harus bersyukur terus. Bahwa saya harus bersyukur, mengatakan bahwa alhamdulillah terus. Setiap kali ada hal sesuatu yang saya lakukan, saya bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu berarti ingat kita. Karena kadang-kadang kalau kita merasa tidak pernah cukup, hidup kita nggak bahagia. Jadi saya selalu mensyukuri day to day, every day saya syukuri. Nah, namun kalau ditanya apa yang ingin saya lakukan, mungkin salah satunya adalah melayani. Jadi ya kebetulan saya ini sekarang sedang juga dalam proses ikutan nih dalam pemilihan yang namanya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Karena saya melihat bahwa mungkin dari pengetahuan saya, dari pengalaman saya, dari jaringan yang saya sudah miliki pada saat ini, it is time to share. It is time untuk berkontribusi. Nah, kontribusi pada sesuatu yang saya mengerti. Nah, Kadin ini adalah kamar dagang dan industri, adalah rumahnya pengusaha-pengusaha. Rumah kita, saya katakan. Nah, jadi inilah yang saya inginkan mungkin part of my life untuk giving back.